Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Stok aman stok? Enggak aman. Oh, salah nanya. Omset aman omset? Enggak. Oh ya gitu ya. Oh ya udah. Itu memang mengajarkan kita gimana caranya kita bisa bersyukur dengan keadaan yang ada. Ya. Itu susu banyak Bu. Yang mau 1.000 saya kasih sekarang. Gitu ya. Sebelum habis, bayar dong. Saya potong di kontrak berapa tahun ntar saya baru habis. Oke baik, nah kita langsung ngobrol aja ke Bu Asri ya. Ibu apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih SR-Preneurs banyak banget ya Mbak Helen ya. Beberapa tim distributor yang kemarin ikut gathering dan juga yang kemarin dari tim. Lantai 2 kita dulu pertama kali meeting, terus resolusinya di rumah sampai ke HO-nya kita besin ampera ya, sampai akhirnya punya di sini tuh gimana? Sedikit aja. Oke, jadi dulu tuh berkisah dari sebuah apotik ya. Kita punya apotik. Apotiknya itu namanya R12. Itu adanya di Jakarta Selatan. Nah, waktu itu produk yang pertama kali kita jual adalah deodoran. Nah, untuk skincare-nya kita berjualan brand lain gitu ya, brand lain. Nah, sampai akhirnya karena kita berbasic farmasi dan apoteker, nah kami mengembangkan produk SR12 ini jadi ada skincare, banyak varian ya kan. Dan di SR12 ini kita dipertemukan sama distributor awal kita tuh, salah satunya Mbak Helen, ada Mbak Yani, ada Unirika, ada Mbak Vika, siapa lagi? Ya, sama stokis kita waktu itu Mbak Sandy Yulian. Nah, dari SR12 ini pertama kali kita di sebuah ruko. Nah, belum punya pabrik, jadi kita tuh maklon di pabrik-pabrik rekanan kita punya formula. Nah, kita minta mereka yang memproduksi, karena kalau dari rumah kita nggak bisa punya legalitas BPOM. Karena permintaan SR12 ini semakin banyak dan kebutuhan kita juga ya, karena ketika kita maklon gitu sama vendor lain, wah galak ya. Terus ternyata vendor yang kita rekanan kita ini tidak bisa memenuhi keinginan kita atau kapasitas penjualan kita ya kan. Sampai akhirnya kita mengumpulkan pundi-pundi keuntungan kita, membuat kita mengakuisisi pabrik Putih Kayu ini. Nah, Putih Kayu kita akuisisi dari tahun 2017 ya? 2018 kalau nggak salah. Nah, itu tuh bener-bener pabriknya adalah cuma sebuah rumah berwarna putih gitu, kayak rumah bukan standar internasional gitu lah ya. Pabriknya masih kecil. Nah, alhamdulillah ketika kami yang mengelola dengan mengusung brand SR12 ini, alhamdulillah Putih Kayu sekarang sudah besar seperti sekarang. Rumah ini yang pernah lihat foto-foto yang kita foto-foto rumah putih klasik. Nah ini udah dari tadinya cuma 500 meter ya, sekarang udah lebih dari 1 hektar. Itu yang depan Mbak Asri, yang udah ada rangka, itu mau buat apa? Yang mana tuh? Rangka di depan. Oh, yang lagi dibangun kita itu CMM Office Tower. Jadi di situ ada SR12, ada CMM Group di situ, dan kita nanti ada ini juga ya, Sinar 12. Jadi teman-teman buat yang di Jabodetabek mau belanja online shop ya, iklan ya Bun, nanti bisa download aplikasinya Sinar 12. Itu untuk apa Bun? Itu semacam marketplace. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pasar sih teman-teman di rumah. Nah, terus dari Putih Kayu sudah berkembang sampai sebenarnya SR12 sekarang punya banyak pabrik ya, salah satunya Bionatur itu yang memproduksi produk-produk herbal kita. Terus ada juga pabrik yang di Pedurenan, itu pabrik SR12 juga. Di sana pabrik kosmetik yang sama-sama bekerja sama dengan Putih Kayu untuk memenuhi produksinya SR12.
Jadi teman-teman di sini semuanya ikut andil ya dalam kesuksesan SR12. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih Mbak Asri sudah menciptakan produk yang luar biasa. Masya Allah. Jadi kita emak-emak yang dari rumah ini bisa punya penghasilan ya. Ini mama ya. Emang benar, jadi SR12 itu terbentuk dari mama rumahan. Jadi Pak Tony ini melihat potensi saya ya, melihat potensi saya di rumah ya kan. Waktu itu beliau di apotik ya kan, dan setiap hari saya tuh kerjanya manasin dia, aku closing dong hari ini, omset aku sekian gitu. Dan dia tuh panas gitu ya, dia yang seharian jaga apotik omsetnya cuman kecil ya, sedangkan aku yang krek cuman lakban doang omsetnya gede gitu. Oh ternyata berarti Mbak Asri ngelakban juga dulu ya? Iya lah. Teman-teman ngelakban. Lakban. Nah karena melihat potensi, oh ternyata nih istri saya nih bisnis online oke gitu kan, terus skincare ini marketnya besar. Nah akhirnya Pak Tony kan kalau cowok tuh lebih ini ya, lebih bisa memanage tim, terus memanage manajemen ya kan, lebih pintar dibanding kita yang biasanya cuma bisa dagang doang gitu kan, closing doang gitu. Nah ketika dipegang Pak Tony alhamdulillah lebih berkembang lagi SR12 ini. Jadi memang kebanyakan itu kita lihat itu para perempuan-perempuan istri-istri yang dulu yang memulai, yang akhirnya dipegang para suami, dan ternyata suaminya yang justru menghandle suami itu berawal dari Pak Tony menjalar ke semua distributor dan ke mitra-mitra lainnya. Jadi itu secara nggak langsung memang ya tular menular ya Mbak Sri gitu. Boleh dikasih motivasinya Bun yang tadi mulai dari ngelakban. Ini kan kadang-kadang nih kalau mitra-mitra baru itu ngelihatnya tuh sekarang gitu kan, hasil gitu. Boleh dicoba lebih ditekankan. Oke, jadi apa ya, kita tuh kuncinya sih kita harus punya mimpi. Jadi kalau saya dari dulu, dari zaman saya kuliah, dari zaman saya SMA, saya selalu punya mimpi. Mimpinya dua, kalau nggak jadi istri orang kaya, saya harus kaya gitu. Catet. Jadi kalau nggak jadi istri orang kaya, saya harus jadi orang kaya. Jadi dari zaman kuliah itu sudah mencari terus peluang apa yang harus bisa saya kerjakan, saya bisa menghasilkan uang lebih daripada uang jajan saya. Nah jadi ketika di kuliah saya berusaha mencari peluang, ada bisnis ini, saya ikutin gitu kan. Dan saya terus berpedoman ketika kita berusaha sungguh-sungguh pasti hasil itu akan mengikuti kita gitu. Jadi ketika orang bilang, saya udah berusaha tapi nggak ada hasilnya, saya yakin usaha dia tuh kalau 1 sampai 10 baru ngelakuin 2, tapi dia udah ngerasa udah maksimal gitu, padahal masih ada di atas kita tuh yang lebih maksimal lagi gitu, lebih gila lagi kerjanya, lebih gila lagi actionnya. Maka ketika kita benar-benar melakukan kegilaan, suami saya selalu bilang, kita itu kalau mau jadi sukses harus melakukan lebih gila daripada orang lain. Kalau orang lain update statusnya 10 kali, saya harus 50 kali. Kalau orang lain melayani customernya tanpa brosur, saya harus bikin brosur sendiri gitu. Nah, seperti itulah. Jadi kita harus melakukan kreativitas kita dalam berbisnis lebih daripada orang lain. Jadi sampai ketika mimpi-mimpi saya selalu punya mimpi. Saya udah mencapai suatu titik, saya upgrade lagi mimpi saya lebih besar lagi dan lebih bermanfaat lagi buat banyak orang sampai akhirnya sampai di titik sekarang pun saya masih terus bermimpi untuk SR12 lebih besar lagi dan mendunia. Dari Indonesia untuk dunia. Soalnya gini Bun, waktu itu kan pernah nih saya ngajak tim ke rumah Mbak Asri. Nah ketika itu habis rumah Mbak Asri ke rumah Mbak Helen. Nah yang dilihat kan pada saat itu ada beberapa tim nggak percaya kalau Mbak Asri itu pernah susah, pernah making, pernah memulainya itu dari nol gitu, nggak yakin gitu yang dilihat saat itu. Benar banget. Jadi saya dulu tinggal di sebuah, waktu awal nikah ya, itu tinggalnya di kontrakan, dan kontrakannya itu cuma 2 kamar gitu, dan kamarnya itu kecil, yang satu istilahnya kalau kita naruh kasur nggak bisa naruh lemari, jadi lemarinya di sebelahnya ya kan. Dan kontrakannya itu teman-teman penuh tikusnya banyak banget. Nah dari situ tuh makin bikin saya, ya Allah, ini pokoknya nih gua harus pindah nih dari sini. Terus aku kan tangannya
sensitif ya, nggak bisa nyuci piring. Jadi kalau dari situ tuh mikir terus, "Aduh, gimana nih, tangan sampai sidik jarinya hilang gitu, saking ngelupasnya terus tapi pengen punya mbak di rumah tuh nggak ada kamar kan, nggak ada ruangan. Pokoknya tahun depan gue harus kebeli rumah ya kan, harus punya mbak supaya tangannya nggak kasar lagi." Jadi benar-benar ngerasain dari bawah gitu, terus ngelakban, nge-packing, dan dulu awal-awal SR12 kan masih rumahan ya. Jadi sama Pak Tony tuh kalau misalnya dapat orderan nih 100 aknepil ya zaman dulu, itu kita benar-benar begadang malam-malam ngisi feeling ya kan. Iya, nyetikerin, nyegelin kayak gitu. Itu benar-benar kita alamin dari bawah. Sampai stiker sama segel pun dilakukan sendiri, Mbak. Iya. Masya Allah. Nge-batch-nya masih manual gitu pakai alat. Nah, terus juga pokoknya tuh dari stoknya tuh kalau dulu tuh kayaknya omset kita closing 1M 500 juta itu udah seneng banget gitu ya. Tapi benar-benar kita pokoknya barang dari sedikit cuma satu etalase akhirnya sampai banyak punya warehouse dari dulu di Kerukok sendiri, terus pindah di di apotik ya waktu itu ya, kita ya ada ruko 2 lantai, nah terus pindah lagi di Kerukut waktu itu. Dan terus untuk branding SR12 kita sempat juga sewa office di TB Simatupang itu. Nah sampai terus pas di situ kan kurang efektif juga ya, di sana jauh dan susah banget nerima tamu tuh, di situ agak ribet peraturannya. Akhirnya kita bikin office tower sendiri di sini. Gitu deh. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih sibuk melakban gitu, kalau kalian berusaha gitu, ikhtiar maksimal, pasti akan mencapai kesuksesan. Panjang ini pengen ngerayain apa lagi? Jadi kalau untuk visi kita ke depannya, kita tuh pengen banget punya store resmi kita di luar negeri ya. Jadi kayak misalnya emang kita punya office-nya di Brunei, di Singapura, kayak gitu, di Turki. Jadi benar-benar ada distribusi resmi kita di daerah-daerah tetangga lah gitu. Nanti mohon doanya juga ini untuk seluruh mitra mitra SR12, nantinya kita pengen buka office-nya gitu Bu ya di luar negeri. Ya, semoga nanti teman-teman di sini juga punya mitra di luar negeri. Amin. Karena saya baru punya mitra dari Singapura, alhamdulillah. Nanti keluar. Amin. Sahabat SR12, sahabat SRpreneurs yang sudah kemarin yang meramaikan acara anniversary kita, terima kasih atas kedatangannya jauh-jauh untuk SR12. Semoga impian teman-teman, terus cita-cita teman-teman semua tercapai dan bisa sukses maksimal di SR12. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.